Bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Misalkan, bilangan A dikalikan secara berulang sebanyak n kali. Maka dapat dituliskan dalam bentuk pangkat, yaitu A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak n. Kita baca A pangkat n dengan A sebagai bilangan pokok perpangkatan dan n nilai perpangkatan. Di sini ada gambar yang dimana gambar A pangkat n. A disebut bilangan pokok atau basis dan n disebut bilangan pangkat atau eksponen. Artinya A dikalikan berulang sebanyak n kali. Contoh 2 pangkat 6 yang dimana 2 bilangan pokok dan 6 bilangan pangkat. 2 pangkat 6 yang dimana 2 dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Yang perkalian itu berarti menjumlahkan pangkatnya. Di sini ada contoh 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5, di mana kita hanya jumlahkan saja pangkatnya. 3 ditambah 5 yaitu 8. Jadi hasilnya 2 pangkat 8. Yang selanjutnya ada pembagian, yaitu mengurangkan pangkatnya. Di sini ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, yang dimana kita kurangkan saja pangkatnya karena di sini basisnya sama. 6 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Ini ada 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Karena basisnya sama, kita langsung saja mengurangkan pangkatnya. 7 dikurang 5 sama dengan 3 pangkat 2. Bagaimana jika basisnya tidak sama? Maka jika basisnya angkanya tidak sama, itu tidak dapat langsung dijumlahkan atau dikurangi pangkatnya, melainkan harus dihitung satu-satu terlebih dahulu. Bagaimana jika bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi? Nah, di sini ada sifat perpangkatan bilangan berpangkat yang dimana ada contoh soalnya, yaitu 5 pangkat 2 pangkat 3. Nah, di sini kita hanya perlu mengkalikan saja pangkatnya. Di sini pangkatnya ada 2, lalu dipangkatkan kembali dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Hasil dari 5 pangkat 2 pangkat 3 adalah 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Selanjutnya ada perpangkatan pada bilangan berpangkat. Ini sama saja, hanya karena basisnya beda atau angka yang beda, 7 kali 8 pangkat 3, ini tidak bisa langsung dijumlahkan, melainkan harus dipisahkan terlebih dahulu. Hasil 7 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Kita kalikan dulu nih si basisnya. 7 kali 8 hasilnya 56. Pangkatnya turun lagi jadi pangkat 3, jadi 56 pangkat 3 hasilnya adalah 175/161. Selanjutnya, bagaimana jika bilangan yang pangkatnya adalah 0? Bilangan yang berpangkatnya 0 itu hasilnya 1. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Seperti contoh 3 pangkat 0 hasilnya 1. Dan 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Lalu yang selanjutnya ada bilangan berpangkat negatif. Di sini ada rumusnya. A pangkat min n bisa kita tulis sebagai 1/n. Jadi bisa kita tulis sebagai bilangan positif. Untuk A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif. Seperti contoh 8 pangkat min 2 bisa kita tulis menjadi 1/8 pangkat 2.
Selanjutnya ada bilangan pecahan berpangkat, yang dimana A per B pangkat N sama dengan, dan bisa kita tuliskan sebagai A pangkat N per B pangkat N. Untuk A, B bilangan bulat dan N bilangan bulat positif. Di sini ada contohnya, yaitu 4/9 kuadrat. Di sini bisa kita tuliskan 4 pangkat 2 dibagi 9 pangkat 2. Di sini ada contoh soal yang dimana soal pertama itu ada 2 kali 3 pangkat 3, yang dimana kita bisa berulang kembali 2 kali 3 sampai 3 kali. Selanjutnya kita uraikan lagi tanpa tanda kurung. Di 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Selanjutnya kita bisa pisahkan terlebih dahulu angka yang terkecilnya. Jadi kita susun 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Selanjutnya kita pangkatkan kembali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikali 3 pangkat 3 hasilnya 27. 8 dikali 27 hasilnya 216. Nah, di sini ada soal bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Di sini ada soal 3 pangkat 2 dipangkatkan kembali oleh 4. Kita langsung mengkalikan pangkatnya saja. 2 kali 4 itu hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya 3 pangkat 8 sama dengan 6.561. Selanjutnya ada bentuk akar. Penarikan bentuk akar, misal 2 pangkat 2 sama dengan 4, bisa kita tuliskan sebagai akar 4 sama dengan 2. Operasi penarikan akar pangkat merupakan kebalikan dari operasi perpangkatan. Perhatikan contoh berikut. Akar 2 sama dengan, kalau kita menggunakan kalkulator hasilnya akan menjadi 1,4142 sampai seterusnya. Maka untuk semua A lebih dari sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional dengan B tidak sama dengan 0, maka akar A disebut bentuk akar. Selanjutnya ada sifat-sifat bentuk akar, yang dimana yang pertama perkalian bentuk akar. Di sini ada rumusnya, akar A dikali akar B. Bisa dituliskan sebagai akar A kali B dengan A, B lebih dari sama dengan 0. Di sini ada contohnya, akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 2 kali akar 3. 2 kali 3 berarti 6. Jadi jawabannya adalah akar 6. Contoh selanjutnya pun sama saja. Selanjutnya ada pembagian bentuk akar, yang dimana akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B dengan A, B lebih dari sama dengan 0. Di sini ada contohnya, akar 10 dibagi akar 2. Bisa kita tuliskan akar 10 per 2 sama dengan 10 dibagi 2, yaitu 5. Jadi jawabannya adalah akar 5. Contoh selanjutnya sama juga. Selanjutnya ada sifat-sifat bentuk akar penjumlahan. Sini rumusnya A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus D akar C. Di sini ada contohnya 7 akar 2 ditambah 2 akar 2. Di sini karena akarnya sama, yaitu 2, kita hanya perlu menjumlahkan 7 plus 2, yang dimana di luar bentuk akar. Jadi hasilnya 9 akar 2. Selanjutnya ada pengurangan bentuk akar. Sama saja seperti penjumlahan, bedanya hanya di pengurangannya saja. Kita langsung membahas yang contoh nomor 2. 2 akar 3 dikurang 8 akar 3 dikurang akar 5. Karena di sini akarnya ada 2 ya, kan akar 3 sama, jadi kita hanya perlu menuliskan akar 3 dikurang akar 5. Ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan, jadi langsung ditulis saja akar 3 dikurang akar 5.
kita jumlahkan yang di luar akar, yaitu 2 dikurang 8 sama dengan min 6. Jadi hasilnya min 6 akar 3 dikurang akar 5. Selanjutnya ada sifat perkalian bentuk akar. Rumusnya A akar C dikali B akar D sama dengan A kali B akar C kali D. Berarti akarnya dikalikan, di luar akar pun dikalikan. Di sini ada contohnya 7 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 7 kali 2 itu hasilnya 14. Karena di sini dari rumusnya akar itu harus dikalikan, jadi di sini akar 2 kali 2 dihasilkan menjadi akar 4. Karena akar 4 jika dikeluarkan hasilnya 2, di sini kita bisa mengalihkan dengan 14. Jadi 14 kali 2 hasilnya sama dengan 28. Selanjutnya ada sifat pembagian bentuk akar, yang dimana di sini rumusnya adalah A akar C dibagi B akar D sama dengan, kita pisahkan A per B akar C per D. Di sini ada contohnya 8 akar 6 dibagi 2 akar 2. Kita pisahkan dulu nih yang di luar si akar. Ini kan di luar si akarnya ada 8 per 2. Dibagi 8 per 2 hasilnya 4. Lalu kita jumlahkan lagi yang di dalam akar, 6 per 2 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Masuk kepada contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, yaitu hasil dari akar 3 ditambah akar 27 adalah penyelesaiannya akar 3 ditambah akar 27 sama dengan akar 3. Nah, akar 27 ini bisa kita keluarkan. Jadi perkalian apa yang hasilnya itu adalah 27. Di sini ada 9 kali 3. Nah, 9 ini bisa kita keluarkan menjadi 3 karena dia kalau kita jumlahkan 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi di sini hasil dari 9 kali 3 itu 3 akar 3. Kita jumlahkan. Kenapa ini ada hasilnya 1 ditambah 3? Itu karena akar 3 keluarannya adalah 1. Yang di luarnya itu 1. Jadi 1 akar 3. Sama aja. Akar 27 ini keluarannya juga sebenarnya 1. Jadi 1 akar 27. Karena 1 tuh tidak perlu ditulis, jadi ya sudah, kita langsung ke penjumlahannya aja. Sama dengan 1 ditambah 3 hasilnya 4. Akar 3-nya tetap, jadi hasil akhirnya 4 akar 3. Yang di samping kanan itu adalah sifat-sifat akar. Dari soal tersebut cocok dan sepadan dengan cara rumus yang nomor 9. Nah, di sini ada contoh soal cerita, teman-teman. Jadi, soalnya adalah sebuah balon udara naik setinggi 4 meter. Angin kemudian mendorong balon tersebut sejauh akar 36 meter. Berapa ketinggian balon udara dari tanah setelah itu? Nah, cara penyelesaiannya kita hitung dulu nilai perpangkatannya. Sini 4 akar 2, karena 4 itu adalah balon udara yang naik, dipangkatkan. Hasilnya 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu kita hitung nilai bentuk akarnya. Akar 36 itu sama dengan 6, karena 6 kebalikan dari perkalian. 6 kali 6 hasilnya 36. Yang ditanyakan adalah berapa ketinggian balon udara. Kita tinggal mengurangkan saja dari hasil perpangkatan dikurang bentuk akarnya. Hasil dari perpangkatannya adalah 16 dikurang hasil dari bentuk akarnya adalah 6, sama dengan 16 dikurang 6 sama dengan 10. Jadi ketinggian balon udara sekarang adalah 10 meter.